Berarti sebenarnya yang diuji oleh Allah dari Nabi Zakaria itu tuh kemampuannya atau keyakinannya terhadap apapun yang Allah kehendak. Saya udah 10 tahun Ustaz, saya udah 15 tahun sampai sekarang belum punya anak. Itu sering terjadi orang yang curhat kepada saya. Tapi ketika misalnya kita sadarkan loh, kan intinya tugas kita kan hanya ikhtiar, bukan menentukan kita punya anak atau tidak. Ternyata di surat 19 ayat 8 ayat 9 teorinya ada. Meskipun tidak mungkin, ternyata bisa jadi mungkin. Apapun yang kita lakukan itu pasti akan terselesaikan dengan pertolongan Allah. Ternyata pertolongan Allah itu cuma satu tergantungnya, sikap kita di dalam menjalani ujian. Jadi ketika ujian datang, tolong jangan kalah. Kalah itu artinya sudah bingung, sudah pusing. Padahal yang Allah inginkan adalah seyakin apa. Dalam proses ujian itu Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat kehidupan di mana saja berada? Kembali kita podcast kehidupan bersama saya Anas Nur Fahmi dan Ustadz Oka Setiawan. Pada topik kali ini kita akan membahas masalah kehidupan yang mungkin tidak banyak dirasakan oleh orang. Tetapi masalah ini begitu besar ya bagi mereka yang mengalaminya. Masih berkaitan dengan bahagia dalam kehidupan. Masih berkaitan dengan kehidupan berumah tangga. Tema yang akan kita angkat kali ini yaitu tentang pernikahan tetapi belum dikaruniai anak atau belum dikaruniai keturunan. Kita ingin memiliki keturunan. Lalu bagaimana sebenarnya pesan yang ingin Allah berikan di dalam Al-Quran terkait dengan masalah seperti ini? Apa langkah-langkah yang harus mereka lakukan? Langsung saja kita tanya kepada guru kita, Ustadz Oka Setiawan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Anas. Ya Ustadz, jadi kan biasanya orang ketika akan berpikir berumah tangga, pasti yang ada dalam benaknya adalah kebahagiaan. Karena memang di mana dia memiliki pasangan, kemudian tergambar juga dia memiliki keturunan, dia punya anak dan sebagainya. Tetapi yang terjadi ada di antara mereka yang sudah menikah namun belum memiliki keturunan. Nah, dalam hal ini apa sikap yang harus dimiliki oleh orang yang mengalami hal itu dan bagaimana sih Al-Quran memandang hal ini? Oke. Jadi kita akan contoh saja dari surat 19 ya, ayat 8 ayat 9. Ketika Nabi Zakaria diberikan informasi atau diberikan cerita atau informasi dari malaikat Jibril, silahkan dibaca aja supaya Bapak Ibu juga bisa memahami dan mengimplementasikan nanti silahkan. Ya. Surat 19 Maryam ayat 8 dan ayat 9. Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku akan mempunyai anak? Padahal istriku seorang yang mandul, dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai usia yang sangat tua." Oke, secara logika, secara realita kan memang benar bahwa bagaimana istri Nabi Zakaria yang mandul dan saya juga Nabi Zakaria kan yang sudah tua. Kalau secara logika kan begitu. Nah, ini kan pembelajaran dalam Al-Quran yang artinya kita ambil hikmah sebagai pembelajaran kita di dalam nanti menjalani kehidupan atau kasus seperti yang sama yang dalam kondisi Nabi Zakaria. Terus apa jawaban Allah di ayat 9-nya? Ini penting ya jamaah sekalian supaya Bapak Ibu bisa mempraktekkan. Silakan. Ayat 9-nya Allah berfirman, "Demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku. Sungguh engkau telah aku ciptakan sebelum itu, padahal pada waktu itu engkau belum berwujud sama Berarti sekali." apa yang bisa disimpulkan di sini, Mas? Di sini Allah memberikan pesan, memberikan informasi bahwasanya Hmm. hal itu mudah. Oke, artinya apa? Mungkin menurut kita hal itu sulit. Tapi kenyataannya kan menurut Allah itu buat Allah itu mudah. Berarti sebenarnya yang diuji oleh Allah dari Nabi Zakaria itu tuh kemampuannya atau keyakinannya terhadap apapun yang Allah kehendak.
Ya, dengan Allah mengatakan itu mudah bagiku, Hmm. berarti sebenarnya bagaimana keyakinan si hamba? Nah, jadi sebenarnya hal yang harus Bapak Ibu perbaiki selain ikhtiarnya ya, misalnya ke dokter atau misalnya melakukan terapi dan lain-lain itu, sebenarnya kan yang Allah inginkan cuman keyakinan kita kepada apapun yang Allah janjikan di dalam Al-Quran, sehingga mungkin pun secara medis, secara apa itu tidak mungkin, tapi kalau Allah berkehendak, insya Allah akan jadi mungkin. Saya tanya nih, di dunia ini Ustadz Anas tuh percaya nggak adanya mukjizat? Percaya. Mukjizat itu apa? Mujizat itu sesuatu yang menurut pemikiran manusia tidak mungkin Nah, tapi terjadi atau tidak ketika Allah berkehendak? terjadi. Jadi silakan Bapak Ibu tetap berikhtiar, misalnya ke dokter atau misalnya program apapun terserah. Tapi kan ikhtiar yang dilakukan itu akan menjadi suatu manfaat kalau kita memunculkan keyakinan kepada Allah. Karena buat Allah tidak ada hal yang tidak mungkin. Cuman karena memang manusia itu biasanya secara umum dibatasi dengan akal pikirannya, seakan-akan tidak mungkin. Saya udah 10 tahun Ustadz, saya udah 15 tahun sampai sekarang belum punya anak. Itu sering. Sering terjadi orang yang curhat kepada saya. Tapi ketika misalnya kita sadarkan loh, kan intinya tugas kita kan hanya ikhtiar, bukan menentukan kita punya anak atau tidak. Nah, pertanyaan kedua, seyakin apa saat ikhtiar itu? Allah tetap akan mengabulkan apa yang kita inginkan. Jadi ketika misalnya Allah melihat pasangan itu sungguh-sungguh dan memang benar-benar yakin kepada Allah, masa sih Allah biarkan atau Allah tidak buktikan? Jadi intinya, kata kunci ingat ya, semua ujian itu bukan masalah punya anak atau punya anak, tapi saat menjalani ujian itu seyakin apa terhadap apapun yang Allah janjikan dalam Al-Quran. Kan Nabi Zakaria aja bilang, bagaimana saya punya anak saya sudah tua, istri saya mandul. Terus Allah jawab, udahlah hal itu mudah buat Allah. Kan sama saja. Gimana Ustadz saya sudah 5 tahun, 10 tahun gak punya anak. Nah kalau cara berpikirnya si pasangan itu seperti itu, kira-kira Allah akan buktikan nggak mukjizat itu? Enggak. Enggak, karena dia sendiri pun membatasi Hmm. kemampuan yang selama ini Allah sudah sampaikan. Karena urusan Allah itu bukan masalah kemampuan. Urusan dengan Allah itu masalah yakin dan tidak yakin. Dan maaf ya, padahal tinggal orang itu mau menjalani dengan keyakinan atau tidak. Toh juga yakin tidak yakin juga dia harus tetap berikhtiar bagaimana supaya punya anak. Tapi ketika orang itu benar-benar menjalani dengan keyakinan, insya Allah Allah akan buktikan sesuai dengan apa yang disampaikan di ayat-ayat Al-Quran. Jadi saya sampaikan ya, Al-Quran itu adalah teori kehidupan. Ya. Dan Allah akan menguji apakah kita itu memahami teorinya atau tidak. Jadi silakan Bapak Ibu ikhtiar. Tapi saran saya tolonglah, ikhtiar apapun itu harus disamakan dengan teorinya di dalam Al-Quran. Jadi misalkan sekarang udah 10 tahun menikah belum punya anak, coba terus meyakini, berdoa, tetap ikhtiar. Karena banyak akhirnya jamaah-jamaah saya dulu yang dulunya nggak punya anak sudah 7 tahun, sudah 10 tahun, ternyata dengan merubah keyakinan, ikhtiarnya sama. Tapi ketika dia merubah keyakinan bahwa insya Allah kalau Allah berkehendak saya pasti punya anak, itu terjadi. Karena memang Allah ingin manusia itu membuktikan, ingin semakin yakin terhadap apapun yang nyanyikan meskipun secara logika, secara kemampuan itu tidak mungkin. Yes, dan menurut saya masalah ini kan terjadi kepada semua jenis masalah kan, selain anak, jodoh atau apapun kan sebenarnya terjadi begitu. Jadi sebenarnya yang Allah lihat itu adalah keyakinannya, bukan masalah mungkin dan tidak mungkin. Kalau misalnya masalah mungkin dan tidak mungkin, kenapa Allah menyampaikan kun fayakun? Ya kan? Kenapa Allah nyuruh ayo minta tolonglah kepadaku? Berarti kan tidak ada yang tidak mungkin. Selama memang Allah mau menolong. Nah ternyata salah satu syarat Allah menolong itu keyakinan kita kepada Allah seperti apa. Makanya kan dalam hadis suci ya, atau misalnya dalam hadis itu ada beberapa hadis yang jika engkau satu langkah Allah 10 langkah. Jika kamu berjalan maka Allah akan berlari. Berarti kan sebenarnya sambutan Allah lebih besar dari yang kita lakukan kan? Betul. Betul nggak? Nah, tolong teori-teori itu digunakan, dipraktekkan dalam kehidupan, sehingga semakin lama tuh kita semakin meyakini. Nah, kalau Bapak Ibu misalnya dalam dunia ini sudah yakin kepada Allah kan beres. Karena memang petunjuk-petunjuk Allah itu akan terjadi kepada orang-orang yang ya. Iya. Terus gini Ustaz,
melihat kondisi di mana ada orang-orang yang sudah menikah tetapi belum memiliki keturunan, sementara yang lain baru menikah langsung dimiliki keturunan. Betul. Kenapa Allah desain seperti itu? Loh kan setiap orang diuji sesuai dengan kemampuannya. Betul ya? Iya, Mungkin kalau tidak diuji dengan misalnya belum memiliki keturunan, mungkin dia pun menjalani hidup biasa-biasa saja. Artinya ketika Allah mempending lah bahwa dia misalnya mungkin suami istri secara fisik itu sehat. iya, Tapi kok saya belum punya anak, padahal yang lain punya anak. Nah, di situ justru ujian sarana keyakinannya kepada Allah. Makanya kita harus memahami teori itu. Saya tanya ya, dari kajian saya tadi pagi dadakan. Ujian dan teori yang lebih dulu mana? teori dulu. Setelah teorinya kita paham, terus Allah menguji. Tujuannya apa? Untuk memastikan dia bisa menggunakan teori. Agar saat ujian itu kita bisa mengerjakannya. Betul. Nah sama, setiap manusia pasti diuji. Teorinya sudah ada. Misalnya tadi teori belum punya anak. Ternyata di surat 19 ayat 8 ayat 9 teorinya ada. Meskipun tidak mungkin, ternyata bisa jadi mungkin. Berarti pelajarannya apa? Pelajarannya adalah keyakinan. Kesimpulannya apa? Jangan coba-coba mengukur kemampuan Allah berdasarkan kemampuan pikiran. Iya, iya, Dan dasarnya manusia memang begitu kan. iya, Kalau tidak mungkin menurut akalnya, oh nggak mungkin. Ya nggak begitu dong. iya, iya. Kalau misalnya hidup ini cuma masalah mungkin dan tidak mungkin. Terus kenapa Allah disuruh beriman kepada Allah? Kan beriman itu bukan masalah mungkin tidak mungkin. Yakin dan tidak yakin. Yakin dan Dan masa kita tidak yakin kepada Allah? betul, betul. Berarti kesimpulannya apa? Berarti setiap ujian itu adalah hanya bertujuan untuk semakin meyakini Allah. Kalau orang sudah yakin kepada Allah, terus Allah mau ngapain saja sih? Pasti Allah berikan kok dunia dari sini. Betul. Jelas ya? Ya, dalam perjalanan sehari-hari atau dalam kegiatan mereka yang belum memiliki keturunan, ya kan seringkali ada yang bertanya kapan dan sebagainya. Kemudian juga ada apa namanya klaim dari medis misalkan mengatakan tidak mungkin punya anak Betul. dan kemudian timbul keraguan dalam hatinya. Berarti ketika data-data itu muncul, yang harus kita lakukan adalah kembali kepada teori Al-Quran, yaitu surat Maryam ayat 8 dan ayat 9 itu. Itu menjadi pegangan kita saja. Sebenarnya pertanyaan sederhana. Ketika orang diuji, kan cuma satu. Saya yakin apa? Bahwa ujian apapun tuh kalau Allah menolong selesai. Saya yakin apa? Kalau Allah berkehendak tuh apapun yang kita tidak mungkin bisa jadi mungkin. Kan itu cuma keyakinan. Ya, ya. Makanya ketika orang diuji, sebenarnya kalah dan tidak, bisa selesai atau tidak, itu di awal atau di akhir Ustaz? Di awal. Di awal. Karena ketika setelah itu menjalani masing-masing, itu kan tergantung pilihannya. Ada yang yakin, ada yang. Jadi ini bukan masalah ujiannya. Tapi saya yakin apa kalau Allah berkehendak. Ternyata tidak ada yang tidak mungkin. Meskipun secara medis mungkin dia tidak bisa punya anak. Kan bisa begitu. Ya. Tapi kalau dia dengan penuh keyakinan bahwa Allah pasti akan memberikan yang terbaik, maka Allah akan tunjukkan kun fayakun. Masya Allah. Jadi sangat sayang ya kalau kita hidup tidak merasakan kun fayakunnya Allah. Iya, iya. Dan memang bahwa ketika mereka terpilih untuk mendapatkan ujian tidak punya anak, berarti Allah menyematkan bahwa orang ini mampu untuk bisa melewati ujian. Tuh, karena teori dibuat kan agar kita bisa mengerjakan ujian. Makanya jangan coba-coba ikhtiar di luar teori Al-Quran. Silakan Bapak Ibu pintar, silakan Bapak Ibu punya kemampuan. Tapi kalau tidak sesuai teori, insya Allah juga tetap tidak akan selesai. Iya, iya. Karena berarti kesimpulannya orang yang pintar itu adalah orang yang mengikuti teori Al-Quran. Orang yang tersesat adalah orang yang hanya berpikir tentang dirinya dan tentang pemikirannya sendiri. Ustaz, mungkin nggak sih bahwa kondisi itu terjadi karena kesalahan di masa lalu atau ucapan-ucapan yang pernah terungkap, misalkan saya nanti aja punya anak, seperti itu kan bisa menjadi doa juga. Oke, kita buka di surat 10 ayat 9. Meskipun misalnya kita atau mungkin salah kita yang lalu, tapi kan kita juga nggak tahu mana yang pasti membuat kesalahan itu kan. Silahkan. Surat 10 Yunus ayat 9, Apa kata Allah? sesungguhnya orang-orang beriman dan mengerjakan kebajikan niscaya diberi petunjuk oleh Tuhan. Diberi petunjuk karena keimanan. Karena keimanannya. Oke, berarti kan sebenarnya ketika dari awal kita ya, Mm-mm. anggaplah kita salah apa, tapi kita tidak tahu. Tapi kalau Allah kasih petunjuk kita jadi tahu nggak kita salah. Oh, Kan kata kuncinya cuma itu. Awalnya pukulan pertama yakin,
Lalu Allah akan ngasih tahu ini loh, kamu tuh kemarin salah apa, karena gampang aja dari awal. Oh, pada akhirnya kalau misalkan ini disebabkan karena kesalahan kita, Heeh. maka Allah akan tunjukkan kesalahan itu. Lah memang kita bisa mau tahu kesalahan kita apa? Kan kita juga nggak tahu. Iya, betul betul. Karena tetap nanti Allah yang memberitahu kamu salahnya apa. Kita kan paling cuma nebak-nebak. Ya. Terus cara Allah memberitahu kepada kita bagaimana, Ustaz? Loh kan yang pertama ketika kita yakin rumusnya, Mhm, kan kita yakin dulu nih. mhm. Setelah itu kan Allah akan memberikan petunjuk, betul? Pertanyaan kedua, berarti yang akan menyeting orang itu tahu tidak tahu itu siapa nanti? Allah. Nanti otomatis kita tahu. Bisa lewat kejadian, bisa lewat misalnya sir hati, itu kan macam-macam terserah Allah bagaimana memberitahu itu. Bisa timbul dalam hati ingatan-ingatan itu atau ada orang yang datang mengingatkan sebagaimana. Jadi intinya sebenarnya tugas kita itu sederhana. Setiap kejadian meyakini Allah bahwa tidak ada masalah yang tidak mungkin terselesaikan tanpa pertolongan Allah. Lalu kita jalani sesuai dengan apa keinginan-keinginan Allah di dalam Al-Quran. Insya Allah pasti. Ya. Terakhir, Ustaz, kan tentunya dalam kondisi seperti ini ketika kita sadar memang kita ini adalah tidak mampu, sikap yang harus kita lakukan setelah kita yakin, kita ikhtiar, itu kita pun berdoa memohon kepada Allah. Apakah ada saran lafaz doa atau ungkapan seperti apa yang seharusnya kita sampaikan atau kita ungkapkan kepada Allah dalam hal memohon tentang keturunan ini? Kalau saran saya gini, tidak punya keturunan itu kan salah satu masalah hidup. Betul. Kan bukan global semua kan. Lebih baik apapun masalahnya, Bapak Ibu minta doa saja kebahagiaan dunia dan akhirat saja. Oh, tidak perlu spesifik ya Allah. Sekarang saya tanya, mau punya anak tidak punya anak kalau bahagia? Selesai. Jadi kalau saya itu biasanya selalu ketika ada suatu permasalahan apapun itu mencari benang merahnya. Sebenarnya yang diinginkan manusia apa sih? Mau keturunan, mau harta, mau kebahagiaan dunia dan akhirat. Betul. Nah silakan dijalani, silakan difahami. Karena apapun yang kita lakukan kebahagiaan dunia dan akhirat. Iya, betul. Jadi sebenarnya tidak perlu ada doa spesifik, cukup kita minta bahagia dunia akhirat, sebenarnya itu sudah meng-cover dari Ya. apa yang sangat kita Tapi kalau misalnya Bapak Ibu ingin spesifik ya silahkan juga. Kan memang tidak dilarang kan. Betul. Cuman kalau saya pribadi ini kan bukan dalil yang harus dijalani ya. Saya pribadi itu selalu berpikiran apapun yang kita lakukan, yang penting intinya kita bahagia atau tidak. Karena kalau tidak bahagia ngapain menjalani sesuatu yang tidak bahagia? Sama sampai kadang-kadang saya sampaikan kepada jamaah, jangan meminta sabar, jangan meminta ikhlas, tapi minta apa? Kebahagiaan dalam menjalani ujian. Karena kalau sudah bahagia kan apa yang menjadi masalah? Dan yang ngatur rasa bahagia atau menderita kan Allah. Allah. Berdasarkan sikap kita saat menjalani. Oke, jelas ya? Ya, baik. Ustaz, terakhir pesan apa yang ingin disampaikan kepada mereka yang belum punya anak? Oke. Prinsipnya satu ya Bapak Ibu ya. Setiap ujian yang menimpa diri kita, yang pertama itu adalah munculkan keyakinan bahwa apapun yang kita lakukan itu pasti akan terselesaikan dengan pertolongan Allah. Ternyata pertolongan Allah itu cuma satu tergantungnya, sikap kita di dalam menjalani ujian. Jadi ketika ujian datang tolong jangan kalah. Kalah itu artinya sudah bingung, sudah pusing. Padahal yang Allah inginkan adalah seyakin apa. Dalam proses ujian itu Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Kalau tidak yakin udah kalah. Tapi kalau dari awal enggak, saya yakin Allah akan menolong, lalu jalani secara teori dan wakil, insya Allah kita akan mendapatkan hikmah dan pembelajaran dari Allah. Setiap ujian-ujian itu datang. Sehingga apa? Ujian itu bukan membuat kita menderita, tapi semakin memahami tentang kehidupan dan semakin mengenal Allah itu siapa. Nah, gitu Allah. Alhamdulillah, sahabat kehidupan, baru saja kita membahas tentang masalah tentang belum memiliki keturunan, dan begitu detailnya Allah memberikan penjelasan, bahkan teorinya langsung kepada contoh seorang nabi, yaitu Nabi Zakaria yang juga sama belum memiliki keturunan. Yang kuncinya di sini adalah yakin. Dan kalau kamu adalah yang belum memiliki keturunan, kamu terpilih oleh Allah sebagai hamba Allah yang memiliki kemampuan untuk melewati masalah ini. Tetap memiliki keyakinan begitu kuat kepada Allah bahwasanya Allah itu maha dari segalanya. Allah adalah kun fayakunnya Allah luar biasa.
Semoga bermanfaat sahabat kehidupan semuanya. Terima kasih. Saya Anas Nur Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.